Ini ikan asin produksinya di Kecamatan Canggang dari Nalus, kemudian Pantai Gading di Kecamatan Tanjung Pura. Ini juga Ibu ya, artinya kami sudah melaksanakan direct visitation atau kunjungan langsung. Nah, mengingat bahwasanya banyak itu potensi-potensi perikanan Ibu, tetapi mungkin dari sisi dari sisi olahan dan segala macam lainnya, kalau bisa Bu, kita bekerja sama. Karena apa? Kualitas ikan ini juga cukup mumpuni, cukup bagus. Tinggal bagaimana ada sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan-sentuhan inovasi. Kalau bisa lah ya, dana yang dari Universitas Sumatera Utara, kalau bisa di-sharing ke sini supaya nanti kita ciptakan bagaimana yaitu produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Langkat ini menjadi produk-produk yang menjadi harapan, Ibu ya. Ini kemudian gula merah ini Bu, gula merah ini banyak nih, seperti di Kecamatan Canggang, ada di Desa Kebun Kelapa, kemudian lagi ada di Desa Canggang, termasuk juga di Setabat ini Ibu, ada juga ini. Kami sama beberapa anggota saya turun juga ini dekat. Nah, kemudian mereka mengharapkan memang sentuhan dan sekaligus juga memang yang itu Ibu kalau bisa nanti bertandingan tangan dengan misalnya dari pihak perbankan untuk bagaimana permasalahan klasik yang dihadapi oleh pelaku usaha ini dari sisi modal supaya bisa terjawab Ibu. Kemudian ini nanti kami buat turunannya seperti gula merah menjadi gula semut, dan kemudian bagaimana pengepakannya, dan kemudian bagaimana izinnya. Karena kebetulan juga ini kan harus apa Bu? Karena kebetulan izin Pak Kadis, karena kebetulan lagi ini saya sampaikan sama Ibu bahwasanya kita bekerja sama dengan KJT Utara Manggarai Jalan Tol. Rencananya akan dibangun yaitu pusat informasi produk langka yang menjadi rest areanya. Jadi artinya nanti kalau Ibu nanti banyak bawa duit, kemudian nanti setelah melaksanakan sholat nanti akan dibangun juga masjid di situ. Ya jalan-jalan untuk menghabiskan uangnya untuk beli produk-produk unggulan daerah Kabupaten Langkat. Yang mana kami nanti berdasarkan realisasinya semua makanan di situ ada nanti izinnya bermerek dan kemudian izin halalnya dari MUI. Jadi persisnya Ibu mau salah ragu, tetapi Ibu dengan spontanitas mengeluarkan dananya untuk oleh-oleh Bu. Nah kemudian nanti posisi sebelah kiri nanti kalau misalnya Ibu mau perlu buat meja ataupun kursi, di sebelah kirinya ada yaitu sentra IKN untuk membuat yaitu hasil daripada pertanian atau perkebunan seperti produk-produk mebel gitu. Nah kemudian terasi gitu ya. Di terasi salah satu contohnya di Kecamatan Canggang. Ini ada juga mereka membuat terasi, tetapi kalau untuk pengepakannya ini memang masih sangat minim atau masih sangat masih sangat sederhana sekali. Tetapi kalau untuk yang di pangkalan susu ini memang sudah tren Bu, tetapi perlu juga pembinaan. Jadi kalau bisa pembinaan secara terintegrasi, kalau pembinaan secara parsial inilah Bu ya. Jadi kalau bisa secara parsial, secara kontinu, bagaimana kita mengangkat yaitu pelaku usaha kita. Jangan pula seperti pembinaan seperti kapal selam, itu kan banyak pembinaan kapal selam. Kalau misalnya ada duitnya pelaku usahanya baru nongol, kalau nggak ada duitnya dari pemerintah, ya itu pelaku usahanya tenggelam kan gitu. Kemudian ini dodol, ini kan uang sentral nanti ini. Jadi dodol yang ada di Tanjung Pura, rasa teksturnya, kemudian rasanya dan segala macam lainnya ini beda dengan dodol yang di Tanjung Balai. Maka nanti kita kumpulkan pelaku-pelaku usahanya 10 atau 20, kemudian nanti dilatih secara inkubasi, secara terus menerus, maka nanti ada keluarannya sesuai dengan produk unggulan daerah, yaitu berkesinambungan, terintegrasi dan reasonable yang berkelanjutan itu. Jadi ini kemudian mebel itu ya. Nanti kalau Ibu nanti mau pulang, nanti di sebelah kanan itu ada yaitu sentra IKN kita. Salah satu pelaku usaha yang di situ ada Bu Nurjati yang asalnya dari Batan Serangan. Ini produk-produknya sangat mumpuni Bu, sangat bagus, sangat berkualitas. Sementara saya lihat sudah buat dua Bu, ya, yaitu meja belajar sama meja tamu, sangat bagus ini Bu. Kemudian bisa juga 3 kali bayar ini Bu. Jadi silakan aja. Kapan lagi kalau nggak kita Bu, ya. Jadi kami mohon kepada
kalau bisa buat regulasi ya pegawai yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan kalau bisa membeli yaitu meja, kursi dan segala macam lainnya supaya kita mengangkat menstimulus sehingga pelaku-pelaku usaha ini semakin bagus. Harus ada regulasi yang kita buat. Inilah dia Bu. Dan kemudian kritik. Jadi kalau kritik Ibu nanti mau ke Aceh di sebelah kanan antara jalan Gebang dengan Beladan sebelah kanan itu ada keripik. Memang banyak nih keripik-keripik. Di 23 kecamatan ada semua keripik, tetapi yang tersohor, yang sudah terkenal, yang sudah diekspor ini adalah keripik dari Mas Hendro, yang mana dia membutuhkan yaitu ubi, bahan bakunya itu Ibu 3 ton ubi per hari. Jadi cukup menjanjikan untuk mengangkat harkat martabat dan kemudian di sekitar daripada masyarakat tersebut. Jadi sebenarnya kemudian ini panggil besi Ibu. Jadi panggil besi ini banyak Ibu ya. Ada yang di Hinai, kemudian ada yang di Kecamatan Biji, Selsin, Stabak, dan kemudian lagi ada di Secangga. Ini produk-produknya sangat mumpuni Ibu ya, sangat bagus. Dan kemudian salah satu permasalahan yang mereka hadapi, salah satunya itu alat produksinya Ibu. Ini masih sangat minim juga. Mereka perlu juga yaitu hammernya dan kemudian alat-alat yang lain. Kalau untuk dari sisi pemasaran berdasarkan MOU antara kita Dinas Perindustrian dengan dengan Kominfo berkat daripada usaha Pak Kadis sudah dilaksanakan yaitu kerjasamanya. Mereka sudah masuk di dalam yaitu sistem e-pasar. Jadi dalam sistem e-pasar kita nggak ada intervensinya lagi Bu. Profilnya sudah kita buat dan segala macam lain, harganya kemudian by name-nya, by phone-nya sudah, sehingga mereka nanti masuk di dalam dunia IT-nya. Kemudian kalau Ibu nanti mau beli langsung aja Ibu. Jadi kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan sudah ada intervensinya gitu Bu. Inilah dia Bu. Jadi kemudian lagi nih 11 olahan makanan ini Bu. Kalau misalnya Ibu itu kalau misalnya dia bawa keranjang baku Ibu, sampai dia ke Kampung Lalang, sampai bahkan dia ke Medan Baru, ini adalah pelaku-pelaku usaha kami Bu, yang notabene alamannya adalah di Desa Padang Kuala, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Kuala. Ini seperti misalnya tempe, tiwul, tentu cenel, gemblong, kapam, dan lempang ini. Ini pemasarannya cukup menjanjikan. Mereka nanti naik pembangunan semesta memasarkan ke Medan, bahkan juga ke Binjai, bahkan ke rumah saya juga Bu, sahabat-sahabat ini. Mereka langsung datang dan kemudian bahan makanannya cukup menjanjikan, cukup bagus. Tetapi kekurangannya itulah Ibu, belum ada yaitu izin PGRT ataupun izin halalnya. Jadi kalau bisa Bu, nanti kita bergandengan tangan. Ibu nanti misalnya memberikan inovasi sekaligus ya, kalau misalnya ada dananya, kami juga sharing bagaimana kita angkat martabat daripada pelaku-pelaku usaha seperti yang olahan makanan itu. Kemudian ini karena kebetulan kita adalah bumi langkat di mana bumi dipijak di sebelah itu junjung Ibu, makanya olahan makanan khas Melayu ini cukup juga Bu, cukup keren juga ini karena kebetulan juga saya pencinta makanan olahan makanan khas Melayu juga. Salah satu yang sering saya makan adalah bubur pedas, kemudian yaitu bubur padang juga sering Ibu. Jadi pelaku usahanya juga berdekatan di sini Ibu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama untuk bagaimana mengangkat harkat martabat di bumi Melayu yang bertuah Ibu, di mana bumi dipijak di sebelah duduk inilah olahan makanan khas Melayu. Dan kemudian lagi ini lagi lembangnya, bubur sum-sumnya. Bubur sum-sum sering saya makan juga nih, makanya saya agak lembut juga Ibu. Kemudian yang 12 nih, inilah kerajinan khas Melayu. Karena kebetulan operator komputer kita ini suaminya juga membuat tanjak juga nih Ibu. Jadi kalau Ibu mau pesan sama saudari ini, kebetulan juga suaminya adalah pelaku usaha juga khusus membuat tanjak dan kemudian pelaminan Melayu, soket Melayu. Jadi soket Melayu ini kebetulan ada kebijakan dari Pak Kadis. Misalnya kita mau menghadapi misalnya 17 Agustus, ini wajib seluruh yaitu ASN yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian memakai yaitu pakaian khas Melayu.
apalagi yang nggak kita angkat kalau nggak kita sekalian, yang mana kita tinggal dan makan di bumi bumi Melayu yang bertuah ini Ibu. Jadi ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam bentuk sharing atau tanya jawab sehingga komunikasi dua arah mungkin lebih enak lagi. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mana tahu tutur kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hadapan Ibu, kami mohon maaf. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Itu tadi salah satu potensi-potensi yang ada di kami yang data-data juga ada di kita. Ini semuanya kami mengharapkan bisa berkembang. Pengembangan itu bukan hanya untuk daerah lokal, tapi juga bisa keluar. Jadi nanti perlu disampaikan kabin saya untuk kolaborasi. Terus satu hal dengan ada kegiatan 9 item dan jadi 7 berkaitan dengan pasangan yang memang sudah jalan, dan ini bahkan akan dibuat video khusus tadi sudah disini oleh Pak Kabin kami di pintu tol untuk Langsa Binjai ini kan ada di Sungai Karat, memang itu akan lewat di situ keluar masuknya. Kalau dari sisi sebelah kanan itu ada lahan kurang lebih 200 kali 14 yang di sebelahnya ada sentra level, di sebelahnya yang kosong itu akan dibuat bangunan khusus untuk gedung pusat informasi promosi dan pemasaran produk makan. Dan paling ini kerjasama dengan PTAK yang membuat jalan tol. Mereka akan bangun gedung berupa depak ini depak raksasa. Di dalamnya nanti semua aktivitas mempromosikan apa yang potensi lakukan, baik panganannya, kerakinannya, termasuk hasil bumi dan wisata-wisata. Jadi ini juga baru pasar kita berjalan dengan mudah-mudahan, dan kami perlu nanti juga bisa membantu kami mendukung ini supaya pelaksanaan kegiatan di pasar ini bisa lebih baik lagi. Itu mungkin sekedar tadi saat ada data yang bisa disajikan oleh kami di sini. Selanjutnya kami bersilakan. Berikan pendapat masukan berkaitan dengan hal yang akan kita. Sini ada berapa yang kita bawa kita. Baik Pak, penjelasan cukup jelas dan cukup memberikan informasi bagi kita dari isu. Harapan saya adalah apa yang menjadi bukan kelemahan ya, tetapi mungkin ada hal yang perlu kita tingkatkan. Nanti itu akan kita diskusikan dalam informasi. Ya, tadi sudah kita catat, memang sangat cocok sekali. Tadi ada beberapa hal yang memang belum bisa diselesaikan, mungkin akan kita ikut membantu. Kemudian saya tadi tertarik itu akan dibangun sentra-sentra yang dekat jalan tol, itu kan memberikan peluang, tetapi perlu juga kita kaji apakah memang, saya nggak tahu tadi berarti di luar jalan tol ya Pak, atau di dalam? Di luar ya. Nah, apakah itu cukup efektif? Orang akan singgah ya sebelum masuk jalan tol, karena kan kebiasaannya orang akan istirahat pada saat sudah berjalan di jalan tol, tetapi akan kita lihat peluangnya. Tadi banyak hal-hal yang menarik. Kalau banyak hal yang menarik di dalam marketing itu yang menjadikan orang one stop shopping sebelum orang membeli oleh-oleh, sehingga harus itu dulu kalau mau pergi ke luar kota gitu ya, keluar daerah gitu. Jadi cukup mumpuni gitu kalau menurut saya. Tetapi perlu kita kaji terlebih dahulu yang membuat stylenya itu menjadikan orang itu singgah ke situ gitu. Jadi
walaupun dia produknya itu produk lokal, tapi stylenya itu adalah style yang memang membumi. Ya paling tidak untuk Indonesia, ya paling tidak untuk daerah-daerah yang ada di Sumatera. Nah, apalagi sudah ada di pasar, jadi orang tidak begitu kesulitan melihat hal-hal apa saja yang ada di tersedia di lokasi tersebut. Itu cukup baik sekali, Pak. Jadi ada beberapa tadi yang belum terpenuhi, mungkin kita bisa bekerja sama. Ya, tadi ada masalah hal labeling, kemudian ada hal-hal yang belum ada branding atau merek, yang mungkin merek itu perlu juga, Pak, karena itu sebagai identitas bahwasanya produk itu memang langka dunia. Mungkin nanti juga ke patennya kan gitu, Pak, supaya produk itu tidak diplagiasi oleh daerah yang lain gitu. Ya, karena kalau kita lihat hampir sama. Contohnya, dodol kan ada juga di Perbauman. Tapi apa yang membedakan dodol Perbauman itu dengan dodol yang di Langkat? Saya rasa kalau kita mencicipinya pasti akan tahu di mana perbedaannya. Begitu juga dengan dodol yang ada di Sibirok atau di Padang Sidimpuan. Jadi terima kasih Pak, tadi penjelasannya cukup jelas, cukup menarik, dan kita kebetulan Bu Jenny ini membawahi unit kreativitas mahasiswa. Kemudian kita juga di Fakultas Ekonomi ada program studi baru, yaitu program studi kewirausahaan. Jadi untuk ibu-ibu yang di UMKM mungkin kita bisa bekerja sama, kita bisa melihat lagi kira-kira potensi apa yang bisa menjadi produk turunan yang selama ini sudah mungkin berpuluh tahun itu dibuat, tapi mungkin bisa lagi diversifikasi atau aneka ragam. Nah, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik sekali Pak. Kesukaan saya gitu. Sukun. Kan ini banyak apanya ya? Banyak bahan bakunya di sini ya. Jadi nggak kesulitan Pak. Kemudian ini kalau Ibu baca nanti di apa? Sukun ini. Dia ini untuk apa juga memperlancar peredaran darah, dan kemudian kalau misalnya ada yang sakit jantung, Iya ya. ini. Oh, Ya. Apalagi daunnya itu Ibu, di daunnya di apa? Diambil yang berjatuh, kemudian dikeringkan, kemudian lagi disusun air panas. Hasil dari kami lihat banyak sekali Pak unggulan-unggulan yang ada di daerah Langkat ini, mulai dari kerajinan sampai makanan, ya, termasuk makanan-makanan olahan ini. Jadi kedepannya ya artinya Fakultas Ekonomi terutama Pak ya dan lembaga penelitian itu nanti akan membuat rincian-rincian cara kerja yang lebih detail. Kalau tadi kami menyampaikan rincian kerja secara umum, tapi secara teknisnya nanti apa-apa yang akan dilakukan akan kami tuangkan dalam MOE. Nah, jadi harapan kami kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak di sini ya, kita bekerja sama ya Pak, bagaimana pada tahun depan itu ya insya Allah kita bisa sama-sama untuk menciptakan suatu kajian, terutama dulu Pak, yang akhirnya juga nanti ke pengabdian masyarakat. Jadi di sini Pak, kami dahului nanti kegiatan kami dengan beberapa kajian yang terkait dengan produk unggulan, kemudian berkembang nanti ke pengabdian, termasuklah tadi Pak, misalnya ada produk-produk yang belum dipatenkan ataupun belum ada mereknya. Nah, sebenarnya itu tidak rumit Pak ya. Jadi dari lembaga penelitian UISU juga sudah mempunyai suatu unit ya Pak yang khusus membantu bisa untuk masyarakat untuk mendaftarkan produk-produknya Pak, untuk mendapatkan merek atau paten atau kemudian haki, nah seperti itu kita bisa membantu sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari WISU. Jadi nanti data-datanya bisa diberikan ke kami untuk memberikan bantuan seperti itu. Jadi artinya ini Pak, tidak hanya penelitian ya, tetapi pengabdian
kemudian itu kami harapkan adanya koordinasi dan kerjasama di antara kita. Nah sebelumnya juga tadi saya lupa ya, salam dari Pak Rektor kepada Bapak Kepala Dinas ya. Hari ini Pak Rektor belum bisa mendampingi kami karena ada sesuatu rapat ya, ada pekerjaan lain. Jadi nanti kami akan meminta juga adanya MOE itu, nanti suratnya kami susul dan bagaimana teknisnya nanti kita berkoordinasi lagi. Ya Pak. Ini yang khusus Pak menangani unit kemahasiswaan. Mungkin tambahannya Pak, tadi kayaknya di situ saya lihat packagingnya ya Pak ya. Iya. Nah, itu belum, nanti pun sekalian izin dari halanya sama packagingnya sekalian jalan Pak. Ini baru. Apa? Untuk packaging. Iya, packaging sama itu Ya, biar supaya menarik dan nilai jualnya agak lebih mahal. Karena kebetulan juga kalau izin alamnya agak susah gitu. Karena kebetulan aja itu memang harus bersih, sanitasi, higienis. Kalau misalnya aja nanti datang orang apa kan, lalat gitu.